Saat ini, Vatikan dikenal sebagai pusat Gereja Katolik Roma dan kediaman Paus. Negara ini sangat kecil, terletak di dalam kota Roma dan dikelilingi oleh Italia. Negara ini tidak memiliki wilayah yang luas dan tidak memiliki populasi yang besar. Dan hanya Swiss Guard yang terlihat di Vatikan yang menjadi penjaga utama dan melindungi Paus. Tapi tahukah kamu bahwa keadaannya sangat berbeda pada abad pertengahan? Pada masa itu, Paus bukan hanya pemimpin agama, ia juga merupakan seorang pemimpin yang berkuasa dengan wilayah sendiri, uang sendiri, pejabat-pejabat dan pasukan militer. Tanah-tanah yang dikuasainya disebut negara gereja. Wilayahnya sangat luas di tengah Italia. Pemerintahan Paus di sana seperti sebuah kerajaan sungguhan. Ia bahkan membuat perjanjian dengan para raja, ikut campur dalam politik, memungut pajak, dan berperang melawan pemimpin lain. Para paus pada masa itu juga menggunakan tentara bayaran untuk berperang demi mereka. Jadi ketika dulu melihat simbol paus di depan sebuah pasukan, jelas bahwa yang mereka perjuangkan bukan hanya soal agama, termasuk di dalamnya tanah, kekuasaan, uang, dan kendali atas kerajaan-kerajaan. Dan disinilah masalah besar mulai muncul. Seiring pemerintah para paus semakin kaya dan kuat, semakin banyak orang yang bertanya apakah arah yang diambil oleh gereja masih benar. Bagi mereka, Yesus mengajarkan kehidupan yang sederhana, kerendahan hati, dan pelayanan. Namun beberapa pemimpin gereja tinggal di istana-istana besar, ikut campur dalam peperangan dan bertindak seperti raja. Masalah semakin parah ketika para paus pindah dari Roma ke Avignon di Prancis. Dari tahun 1309 hingga 1377, paus berturut-turut tinggal di Avignon, bukan di Roma, dan semuanya adalah orang Prancis. Rumah yang dibangun untuk mereka bukanlah rumah biasa. Istana Paus di Avignon tampak seperti benteng besar. Dinding-dindingnya sangat tebal dan jelas bahwa itu dibangun bukan hanya sebagai pusat keagamaan, tetapi juga sebagai kediaman seorang pemimpin yang sangat berkuasa. Meskipun mereka berada di Prancis, para paus tetap mengelola wilayah mereka di Italia. Mereka mengirim pejabat dan tentara untuk melindungi kekuasaan mereka. Namun banyak orang Roma yang tidak senang. Bagi mereka, paus seharusnya berada di Roma. Karena kota itu sudah lama terhubung dengan Santo Petrus dan kepemimpinan gereja, mereka juga tidak suka jika seolah-olah Prancis memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap paus. Ketika Paus Gregorius XI kembali ke Roma, banyak orang berharap masalahnya akan segera berakhir. Namun ketika beliau meninggal pada tahun 1378, kekacauan yang lebih besar pun dimulai. Para kardinal memilih seorang paus baru di Roma dan dia adalah Urbanus ke-6. Tidak lama kemudian, beberapa kardinal mengatakan bahwa mereka hanya terpaksa memilihnya karena tekanan dan takut akan kemarahan orang-orang di Roma. Karena itu mereka memilih seorang paus lain yang tinggal di Avignon. Dan karena hal itu, tiba-tiba ada dua paus yang masing-masing mengklaim bahwa merekalah pemimpin sejati gereja. Bukan hanya pejabat gereja yang terpecah, kerajaan-kerajaan di Eropa juga terpecah. Ada negara-negara yang mendukung paus di Roma, sementara yang lain mendukung paus di Avignon. Seringkali pilihan mereka tidak hanya bergantung pada agama, tetapi juga pada aliansi politik dan musuh-musuh mereka. Masalah ini disebut skisma barat. Ini seperti sebuah organisasi yang memiliki dua orang yang sama-sama mengaku sebagai pemimpin sejati. Mereka berdua memiliki pejabat sendiri, pendukung sendiri, dan perintah sendiri. Tapi masalahnya tidak berhenti di situ. Pada tahun 1409, beberapa kardinal mengadakan konsili di Pisa. Rencana mereka adalah mencopot dua paus yang saling bersaing dan memilih seorang pemimpin baru. Secara teori solusinya sederhana, namun kedua paus itu menolak untuk turun dari jabatannya. Jadi, alih-alih masalahnya hilang, justru semakin parah. Dari dua paus, sekarang ada tiga yang secara bersamaan mengklaim kekuasaan. Ada paus di Roma, ada paus di Avignon, dan ada juga paus ketiga yang dipilih oleh konsili di Pisa. Masing-masing memiliki kardinal sendiri, pejabat sendiri, dan negara-negara pendukung sendiri. Bagi orang Kristen biasa pada masa itu, ini adalah masalah besar. Siapa yang harus mereka ikuti? Siapa paus yang sebenarnya? Jika pemimpin yang mereka dukung salah, apa yang akan terjadi pada para imam dan uskup yang telah ditunjuk olehnya? Dan jika ketiga pihak sama-sama mengatakan bahwa pihak lain adalah musuh gereja, siapa yang sebenarnya berkata jujur? Karena hal ini, kepercayaan banyak orang terhadap kepemimpinan gereja perlahan-lahan rusak. Namun itu tidak berarti bahwa kepercayaan mereka kepada Tuhan hilang. Yang mereka pertanyakan adalah sikap dan kekuasaan orang-orang yang memimpin gereja. Salah satu orang pertama yang berani mengkritik hal ini adalah John Wycliffe,
seorang imam, teolog, dan guru asal Inggris di Oxford. Bagi Wycliffe, Paus tidak seharusnya dianggap sebagai yang tertinggi dan juga tidak seharusnya dianggap tidak pernah salah dalam segala hal. Dia percaya bahwa dasar paling penting dari ajaran Kristen adalah kitab suci atau Alkitab. Dia juga mengkritik kekayaan berlebihan beberapa pemimpin gereja dan campur tangan mereka dalam politik. Baginya, jika seorang pemimpin agama hidup dalam keserakahan dan penyalahgunaan, gelarnya saja tidak cukup untuk mengatakan bahwa semua yang dia lakukan itu benar. Kata-kata yang digunakan oleh Wycliffe terhadap beberapa paus dan kardinal sangat keras. Namun yang lebih penting daripada hinaannya adalah pertanyaan utama yang diajukan. Dari mana sebenarnya otoritas sejati gereja berasal? Apakah dari seorang pemimpin yang berkuasa atau dari ajaran-ajaran yang tertulis di Alkitab? Ide-idenya tidak langsung membawa perubahan besar di Inggris, namun surat-suratnya sampai ke Bohemia yang sekarang merupakan bagian dari Republik Ceko modern. Di sana, pengaruhnya jauh lebih kuat. Salah satu yang berperan dalam menyebarkan ide-idenya adalah Jerome dari Praha. Dia belajar di Oxford dan membawa salinan surat-surat Wycliffe kembali ke Praha. Wycliffe sudah lama meninggal ketika pengaruh ide-idenya benar-benar mulai berkembang. Namun tulisan-tulisannya seperti api yang terus menyebar meskipun orang yang memulainya sudah tiada. Salah satu orang yang sangat terpengaruh oleh ide-ide ini adalah Jan Hus. Hus adalah seorang imam, guru, dan pengkhotbah asal Ceko. Dia mengajar di Universitas Praha dan berkhotbah di Kapel Bethlehem. Kapel ini istimewa karena khotbah-khotbah di sini disampaikan dalam bahasa Ceko. Pada masa itu, banyak ibadah dan diskusi yang menggunakan bahasa Latin, sebuah bahasa yang sudah tidak dipahami oleh sebagian besar masyarakat biasa. Namun, Hus ingin agar ajaran yang disampaikan kepada orang-orang dapat dipahami dengan jelas. Oleh karena itu, mereka juga memiliki lagu-lagu dan teks keagamaan dalam bahasa Ceko agar masyarakat bisa mengikuti. Pesan Hus sangat langsung. Dia percaya bahwa para imam dan pemimpin gereja harus hidup dengan baik. Tidak cukup hanya mengenakan pakaian keagamaan atau memegang posisi tinggi. Ajaran yang mereka sampaikan harus tercermin dalam perilaku mereka yang mengkritik keserakahan, penjualan jabatan gereja, penyalahgunaan kekuasaan, dan campur tangan berlebihan para pemimpin agama dalam politik. Dia sering membandingkan kehidupan sederhana Yesus dengan kehidupan mewah beberapa paus dan uskup. Yesus membasuh kaki para muridnya sebagai tanda kerendahan hati. Namun ada beberapa pemimpin gereja yang bertindak seperti raja. Yesus mengusir para pedagang dari bait suci. Namun ada orang-orang yang menggunakan gereja untuk mencari uang dan meraih kekuasaan politik. Dan sementara gereja mengajarkan tentang persatuan, 3 paus secara bersamaan bertengkar tentang siapa yang seharusnya memimpin. Karena hal ini, para pendukung Hus di Bohemia dengan cepat bertambah banyak. Namun di mata para lawannya, ide-idenya dianggap berbahaya. Dia tidak hanya mengkritik perbuatan buruk beberapa imam, dia juga mempertanyakan apakah seorang pemimpin gereja harus ditaati jika tindakannya bertentangan dengan ajaran Alkitab. Sementara dukungan untuk Hus semakin kuat, para raja dan pejabat gereja mencari cara untuk mengakhiri masalah 3 paus. Salah satu tokoh utama yang bertindak adalah Sigismund, Raja Jerman, yang kemudian menjadi Kaisar Romawi Suci. Dia ingin memulihkan persatuan gereja karena kekacauan tersebut sudah mempengaruhi politik seluruh Eropa. Karena itu, diadakan sebuah konsili besar di kota Konstans yang sekarang berada di Jerman modern. Konsili Konstans dimulai pada tahun 1414 dan pertemuan itu sangat besar. Para kardinal, uskup, imam, cendekiawan, duta besar, pejabat kerajaan, pedagang, dan tamu lainnya datang dari berbagai penjuru Eropa. Ada perkiraan bahwa ribuan orang datang memadati kota selama beberapa tahun berlangsungnya konsili. Seluruh Konstans harus dipersiapkan. Kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, dan layanan pun meningkat. Para memenuhi kebutuhan para tamu yang sangat banyak, para pembuat roti, tukang daging, nelayan, dan pedagang bekerja keras. Berbagai bahasa juga terdengar di kota karena para peserta datang dari banyak negara. Konsili harus menyelesaikan 3 masalah besar. Pertama, mereka harus mengakhiri keberadaan 3 paus. Kedua, mereka harus menyelesaikan masalah dan penyalahgunaan di dalam gereja. Dan ketiga, mereka harus menghadapi orang-orang yang mereka anggap mengajarkan ajaran sesat. Salah satu yang dipanggil ke konsili adalah Jan Hus. Teman-temannya memperingatkannya untuk tidak pergi. Mereka tahu dia punya banyak musuh yang berkuasa. Namun Sigismund memberinya janji bahwa dia akan aman pergi dan pulang. Ini disebut jaminan keselamatan.
Hus percaya bahwa dia akan diberi kesempatan untuk menjelaskan keyakinannya dengan baik. Dia siap membela dirinya sendiri dengan menggunakan Alkitab dan penjelasan yang jelas dari Alkitab. Jadi meskipun dia tahu itu berbahaya, dia tetap pergi ke Konstans. Pada waktu yang sama, salah satu dari 3 paus, Yohanes 23, juga tiba di kota itu. Dia bukanlah Paus Yohanes 23 modern yang memimpin pada abad ke-20. Dia adalah seorang pengklaim dari masa skisma barat dan kemudian dianggap sebagai anti-paus. Pada awalnya, dia disambut dengan megah. Banyak orang datang untuk melihatnya dan menerima berkat darinya. Namun dia bukan satu-satunya pusat perhatian dalam pertemuan besar itu. Pada hari Natal tahun 1414, Sigismund tiba di Konstans. Prosesi Sigismund melewati jalan-jalan menuju katedral, tempat sesi-sesi penting konsili diadakan. Di luar, tampak seperti sedang berlangsung perayaan keagamaan yang sangat besar. Namun di dalam konsili, pertarungan untuk kekuasaan sudah dimulai. Para peserta harus memutuskan siapa di antara 3 paus yang akan dicopot, bagaimana menyatukan kembali gereja, dan apa yang akan dilakukan terhadap Jan Hus. Jan Hus pergi ke Konstans karena dia percaya pada janji paus, janji bahwa dia akan dilindungi. Namun di mata banyak pejabat gereja, dia bukan tamu biasa. Dia adalah seseorang yang harus mereka bungkam. Ketika Jan Hus tiba di Konstans, dia siap membela ajaran-ajarannya. Dia mengatakan bahwa dia akan menarik ajarannya jika terbukti salah berdasarkan Alkitab. Namun, alih-alih debat yang adil, dia justru ditangkap dan dipenjara. Dia tidak dilindungi oleh surat jaminan keselamatan yang dijanjikan. Masalah terbesar yang dihadapi para pemimpin gereja terhadap Hus adalah keyakinannya bahwa seorang paus atau imam tidak boleh diikuti jika tindakannya bertentangan dengan Alkitab. Berkali-kali dia diminta untuk mencabut ajarannya. Dia menolak, terutama terhadap tuduhan-tuduhan yang menurutnya tidak pernah diajarkan. Pada 6 Juli 1415, dia dinyatakan sebagai bidat dan dibakar hidup-hidup. Konsili juga mengutuk John Wycliffe. Dia sudah lama meninggal, tetapi jenazahnya digali kembali, dibakar, dan abunya dibuang oleh dewan dengan harapan pengaruh mereka akan berakhir di situ. Namun, ide-ide mereka justru semakin menyebar. Konsili Konstans juga menyelesaikan masalah para paus yang saling bersaing. Para pengklaim dicopot, dan pada 11 November 1417, Martinus V terpilih sebagai paus baru. Perpecahan dalam kepemimpinan gereja barat pun berakhir. Namun di Bohemia, Hus tidak dianggap sebagai penjahat. Bagi para pengikutnya, ia adalah seorang martir. Disinilah gerakan Husit semakin kuat. Ada kelompok moderat yang hanya menginginkan perubahan di gereja. Ada juga kelompok radikal yang disebut kaum Taborit. Mereka mendirikan kota Tabor pada tahun 1420. Komunitas mereka sangat ketat. Alkitab sangat penting bagi mereka. Dan beberapa percaya bahwa akhir dunia sudah dekat. Mereka juga membentuk pasukan yang kuat di bawah kepemimpinan John Ziska. Karena sebagian besar tentaranya adalah warga biasa, mereka menggunakan gerobak sebagai pertahanan. Gerobak-gerobak itu disambungkan sehingga membentuk seperti tembok, sementara para prajurit di belakangnya menggunakan busur silang, senapan, dan tombak. Berkat strategi ini, mereka beberapa kali berhasil mengalahkan pasukan yang lebih besar yang dikirim melawan mereka. Cawan atau piala menjadi simbol mereka. Mereka menegaskan bahwa bukan hanya imam yang boleh minum anggur saat komuni, tetapi juga orang biasa. Namun lama-kelamaan beberapa Taborit menjadi sangat radikal dan brutal. Karena hal ini, kaum Husit moderat bergabung dengan mantan musuh mereka untuk mengalahkan lawan mereka. Pada tahun 1434, pasukan utama mereka runtuh dalam pertempuran Lipani. Meskipun mereka adalah musuh Roma, mereka dikagumi karena satu hal. Pengetahuan mereka tentang Alkitab sangat tinggi. Seorang rohaniwan Italia bahkan melaporkan bahwa banyak Hussite biasa lebih akrab dengan kitab suci daripada beberapa imam di Italia. Sementara terjadi kekacauan di Bohemia, sebuah era baru sedang dimulai di Florence. Kota ini kaya karena perdagangan, tekstil, dan perbankan. Koin emas florin mereka adalah salah satunya, sebagai salah satu mata uang terpenting di Eropa. Disinilah juga Renaissance berkembang pesat. Kebangkitan kembali pembelajaran tentang pengetahuan, seni, dan gagasan dari Yunani dan Romawi kuno. Para seniman dan pemikir lebih memberikan perhatian pada manusia, alam, sains, teknik, dan wujud dunia yang sebenarnya. Hal ini dapat dilihat pada kubah besar Katedral Florence yang dirancang oleh Filippo Brunelleschi. Ini adalah proyek teknik yang sangat sulit dan menjadi simbol kemampuan baru manusia. Peran guild dan keluarga bankir kaya juga sangat besar. Mereka mendanai seni dan gereja.
Yang paling berkuasa di antara mereka adalah keluarga Medici. Pemimpin mereka, Cosimo de' Medici, bukanlah seorang raja, namun ia memiliki pengaruh besar dalam politik, bisnis, seni, dan agama. Ia membantu mendanai Biara San Marco yang menjadi pusat doa, pembelajaran, dan seni. Di Florence jelas ada dunia baru yang sedang terbentuk. Namun pertanyaan lama tetap ada. Bagaimana cara menggabungkan iman, uang, kekuasaan, dan pengetahuan baru tanpa merusak tujuan sejati agama? Di Biara San Marco kita bagaimana Renaissance memadukan iman dan jenis seni yang baru. Kamar-kamar para biarawan dihiasi dengan fresko karya Fra Angelico, termasuk di dalamnya kabar sukacita yang terkenal dan gambar-gambar lain tentang kehidupan Yesus. Cosimo de' Medici juga memiliki kamar sendiri di sana. Kamar itu sederhana dibandingkan dengan kehidupan mewahnya, namun kamar itu tetap lebih besar daripada kamar biarawan biasa. Lukisan-lukisan Fra Angelico bersifat religius, namun wajah dan gerak orang-orang di dalamnya tampak lebih alami. Mereka tidak lagi terlihat jauh atau tanpa emosi. Mereka tampak seperti orang sungguhan yang mengalami kesedihan, kebahagiaan, dan ketakutan. Hal ini berkembang lebih jauh lagi dalam karya-karya Sandro Botticelli. Selain gambar Maria dan Yesus, dia juga menggunakan karakter-karakter dari mitologi Yunani dan Romawi kuno. Dalam karyanya Primavera, Venus, Dewi Cinta dan Kecantikan berada di tengah. Ini menunjukkan bahwa subjek religius saja tidak lagi menjadi hal yang paling penting di Florence. Para seniman dan cendekiawan kembali mempelajari dunia klasik untuk lebih memahami keindahan, alam, dan kemampuan manusia. Keluarga Medici juga mengumpulkan banyak manuskrip kuno. Kemudian Michelangelo merancang perpustakaan Laurentian untuk menyimpan koleksi ini. Pada masa itu buku sangat mahal dan langka. Beberapa bahkan dirantai ke meja agar tidak dicuri. Mahasiswa harus mendatangi manuskrip tersebut dan membacanya di tempat. Teks-teks kuno ini sangat penting karena membawa ide-ide dari Yunani dan Romawi kuno. Karena hal ini, para pemikir Renaissance lebih menghargai pikiran, bakat, tubuh, dan martabat manusia. Hal ini dapat dilihat dalam karya seni Michelangelo. Dalam patung-patungnya, tubuh manusia digambarkan dengan detail dan penuh kekuatan. Baginya, membuat seni bukan sekedar pekerjaan. Itu seperti mengeluarkan bentuk yang tersembunyi di dalam batu. Bahkan seni religius pun menjadi lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Gambaran Maria terlihat seperti seorang ibu muda yang nyata. Sementara itu Yesus digambarkan sebagai bayi yang ceria dan bahagia, bukan hanya sebagai simbol agama yang jauh. Keluarga Della Robbia juga membuat banyak patung terakota berwarna-warni yang menggambarkan Maria dan Yesus kecil. Karya-karya Luca Della Robbia untuk Katedral Florence menampilkan anak-anak yang bernyanyi, menari, dan memuji Tuhan. Renaissance menunjukkan bahwa seni bisa bersifat religius sambil juga merayakan kehidupan dan kemanusiaan. Namun saat Florence berkembang, keadaan Roma sangat berbeda. Ketika Paus Martinus kelima tiba di sana pada tahun 1420, pemerintahannya lemah dan banyak bangunan yang rusak atau terbengkalai. Bahkan Forum Romawi yang dulu pernah menjadi pusat kekuasaan pun digunakan untuk kegiatan sehari-hari yang biasa. Maka para paus mulai memperbaiki kota tersebut. Mereka memperbaiki jalan, gereja, dan pasokan air. Namun, bukan hanya kebutuhan praktis yang menjadi alasannya. Mereka juga ingin mengembalikan kepercayaan dan kekuasaan kepausan. Para paus tahu bahwa orang biasa lebih mudah merasakan kekuasaan jika mereka melihatnya dalam bangunan besar dan indah. Jadi mereka menggunakan seni dan arsitektur untuk menunjukkan bahwa gereja kembali kuat. Simbol terbesarnya adalah Basilika Santo Petrus yang baru. Pembangunannya dimulai pada tahun 1506 pada masa Paus Julius yang ke-16. Banyak arsitek dan seniman terkenal yang bekerja di sini, termasuk Bramante, Michelangelo, dan Bernini. Butuh lebih dari 1 abad sebelum akhirnya selesai pada tahun 1626. Ukuran, kubah, patung, dan dekorasinya memiliki pesan yang jelas. Setelah lama terpecah dan melemah, Roma kembali menjadi pusat gereja yang kuat. Seiring Roma kembali makmur, para paus juga membangun istana dan villa mewah untuk diri mereka sendiri. Salah satunya adalah Villa Julia yang dijadikan tempat tinggal musim panas oleh Paus Julius ketiga. Setiap kali ada pembangunan baru, patung-patung kuno ditemukan di bawah kota. Termasuk diantaranya adalah Laocoon dan Apollo Belvedere yang menjadi inspirasi besar bagi para seniman Renaissance. Meskipun patung-patung ini berasal dari Yunani dan Romawi pagan, para paus tetap mengoleksinya. Bagi para humanis pada masa Renaissance, patung-patung ini menunjukkan keindahan, kekuatan, dan kemampuan tubuh manusia.
Salah satu paus humanis yang terkenal adalah Paus Pius II. Sebelum menjadi imam, dia adalah seorang penulis dan diplomat. Dia bahkan pernah menulis sebuah novel romantis. Namun ketika menjadi paus, kepemimpinannya menjadi lebih hati-hati dan dia berusaha menjauhkan diri dari beberapa tulisan lamanya. Penyalahgunaan kekuasaan untuk keluarga semakin parah pada masa Paus Sixtus keempat. Dia mengangkat banyak kerabatnya menjadi kardinal. Pemberian jabatan kepada anggota keluarga sendiri seperti ini disebut nepotisme. Sixtus juga yang memerintahkan pembangunan Kapel Sistina yang dinamai menurut namanya. Masa pemerintahannya menunjukkan dua sisi kepausan Renaissance. Dukungan besar terhadap seni, tapi juga politik keluarga yang kuat. Masa berikutnya menjadi lebih kontroversial di bawah Paus Alexander VI dari keluarga Borgia. Ada bukti bahwa dia menggunakan uang dan kesepakatan politik untuk mendapatkan dukungan dalam pemilihannya sebagai paus. Dia juga memberikan posisi tinggi kepada anak-anak dan kerabatnya, termasuk Cesare Borgia. Banyak juga cerita tentang skandal di istananya. Namun, beberapa cerita paling ekstrim berasal dari musuh-musuh Borgia dan tidak semuanya dapat dibuktikan kebenarannya. Namun jelas bahwa kepemimpinannya menjadi simbol korupsi, ambisi keluarga, dan percampuran berlebihan antara agama dan politik. Karena hal ini, kemarahan di Florence semakin kuat di bawah kepemimpinan biarawan Dominikan, Girolamo Savonarola. Dia secara langsung mengkritik keserakahan, kemewahan, dan korupsi para pemimpin di Italia, terutama paus. Dia percaya bahwa Tuhan akan menghukum Italia jika orang-orangnya tidak berubah. Pada tahun 1497, para pengikutnya mengadakan apa yang disebut Bonfire of the Vanities. Mereka membakar barang-barang yang mereka anggap sebagai simbol kemewahan dan dosa, seperti kartu remi, kosmetik, pakaian mewah, serta beberapa buku dan lukisan. Namun ketika Savonarola mengkritik otoritas Paus Alexander yang ke-6, ia dikucilkan dari gereja. Florence juga terancam kehilangan bisnis karena tekanan dari Roma. Dukungan untuk Savonarola pun perlahan menghilang. Ia ditangkap, disiksa, dan pada tahun 1498 digantung serta dibakar bersama dua biarawan yang menemaninya. Namun, pertanyaan tentang apakah harus mengikuti seorang paus yang dituduh korupsi tidak berakhir padanya. Setelah Alexander, datanglah Paus Julius II yang dijuluki Paus Pejuang. Ia tidak hanya mengirim pasukan, ia juga secara pribadi ikut serta dalam kampanye militer untuk merebut kembali wilayah-wilayah negara kepausan. Pada saat yang sama, ia juga merupakan salah satu pelindung terbesar seni Renaissance. Dialah yang memulai pembangunan Basilika Santo Petrus yang baru. Ia juga yang merekrut Michelangelo dan Raphael untuk membuat karya-karya penting di Vatikan. Pada masa pemerintahannya juga, Garda Swiss dibentuk pada tahun 1506. Namun, bertentangan dengan cerita populer, tidak ada bukti kuat bahwa Michelangelo yang mendesain seragam mereka saat ini. Para paus juga menggunakan lukisan-lukisan untuk memperkuat otoritas politik mereka. Kisah-kisah tentang Kaisar Konstantinus dilukis di Vatikan, termasuk kemenangannya dalam pertempuran dan penerimaannya terhadap kekristenan. Ada juga sebuah dokumen kuno yang disebut Donasi Konstantinus. Dokumen itu menyatakan bahwa Konstantinus memberikan hak kepada paus untuk memerintah wilayah yang luas. Namun pada tahun 1440-an, seorang sarjana humanis bernama Lorenzo Valla membuktikan bahwa dokumen tersebut palsu. Dia menggunakan analisis bahasa dan menunjukkan bahwa ada kata-kata yang belum digunakan pada masa Konstantinus. Meskipun sudah diketahui bahwa itu palsu, kisah Konstantinus tetap digunakan dalam seni dan propaganda untuk menunjukkan kekuasaan kepausan. Namun pada tahun 1527, citra Roma yang kuat runtuh. Paus Clemens VII yang berasal dari keluarga Medici berpihak melawan Kaisar Romawi Suci Karl V. Sebagai tanggapan, sebuah pasukan kekaisaran besar menyerbu Roma. Banyak dari para prajurit tidak dibayar dan para komandan mereka sudah tidak bisa mengendalikan mereka lagi. Di antara mereka juga terdapat tentara Jerman yang mendukung ajaran Martin Luther dan membenci Paus. Pada tanggal 6 Mei 1527, mereka memasuki kota tersebut. Clement melarikan diri dari Vatikan menuju Kastel San Angelo, menggunakan jalur yang ditinggikan dan terlindungi. Banyak Garda Swiss tewas saat melindungi pelariannya. Dalam beberapa minggu, sebagian besar wilayah Roma dijarah dan dihancurkan. Banyak orang dibunuh, disiksa, atau dimintai tebusan. Gereja, rumah, dan karya seni juga ikut hancur. Bagi para kritikus kepausan, penjarahan Roma tampak seperti hukuman yang telah lama dinubuatkan oleh para reformis seperti Savonarola dan Martin Luther. Namun pada akhirnya, politik kembali berkuasa. Clement membuat kesepakatan dengan Charles Vima.
Kaisar membantu mengembalikan keluarga Medici berkuasa di Firenze. Sebagai imbalannya, Clement menobatkan Charles sebagai kaisar pada tahun 1530. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan setelah kehancuran besar, aliansi para pemimpin bisa berubah dengan cepat ketika mereka saling membutuhkan. Setelah penjarahan Roma, nada seni Renaissance juga berubah. Clement VII menugaskan Michelangelo untuk membuat penghakiman terakhir di Kapel Sistine. Karya ini dimulai di bawah Clement, tetapi selesai pada masa Paus Paulus III. Karya ini tidak lagi seperti penciptaan Adam yang lebih damai. Dalam lukisan besar itu, Yesus digambarkan sebagai hakim yang berkuasa. Orang-orang mati bangkit, yang diselamatkan naik ke atas, dan yang dihukum jatuh ke bawah. Tubuh-tubuh yang kuat dan penuh detail, ciri khas Renaissance, masih tetap ada. Namun nuansa ringan dan harapan yang dulu ada sudah tidak terasa lagi. Setelah korupsi, perang, dan kehancuran Roma, pesannya pun berubah. Renaissance menunjukkan betapa agungnya kemampuan manusia. Namun sejarah juga menunjukkan betapa besar kerusakan yang bisa ditimbulkan ketika iman, uang, keluarga, dan kekuasaan politik digabungkan tanpa batasan.